Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi mengenai tahapan pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu tahap pencatatan ke dalam jurnal umum. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu pada Google Classroom yang sudah Ibu sediakan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Pada pembelajaran hari ini ada beberapa pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah pengertian jurnal umum, kedua, kegunaan jurnal umum, ketiga, fungsi jurnal umum, dan keempat adalah bentuk dan contoh penerapan transaksi akuntansi ke dalam jurnal umum. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah pembelajaran ini siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan juga menyajikan transaksi keuangan dalam akuntansi perusahaan jasa ke dalam jurnal umum. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai mekanisme debit, kredit, saldo normal, penggolongan akun, dan juga pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tentunya ketika kalian sudah memahami materi-materi yang minggu lalu kita pelajari, maka kalian akan lebih mudah untuk dapat menganalisis dan juga mencatat transaksi keuangan dalam akuntansi perusahaan jasa ke dalam jurnal umum. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian jurnal umum. Jurnal umum diibaratkan sebagai buku harian, yaitu tempat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan secara sistematis dan juga kronologis berdasarkan bukti-bukti transaksi. Kegiatan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum disebut sebagai kegiatan menjurnal atau journalizing. Kemudian yang kedua adalah kegunaan jurnal umum. Jurnal umum berguna sebagai perantara yang menjembatani untuk kegiatan ataupun tahap pencatatan berikutnya, yaitu tahap posting ke buku besar. Selain itu, dengan jurnal umum juga mampu mengontrol jumlah sisi debit dan juga sisi kredit akun-akun atau perkiraan dalam akuntansi perusahaan jasa. Yang selanjutnya adalah fungsi dari jurnal umum. Jurnal umum memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi mencatat. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa jurnal umum merupakan wadah atau tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, baik transaksi eksternal maupun transaksi internal perusahaan. Fungsi kedua yaitu fungsi historis. Jurnal umum mencatat transaksi yang terjadi secara sistematis dan kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi informasi. Maksudnya, jurnal umum memberikan atau menyediakan informasi mengenai peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang keempat adalah fungsi analisis. Maksudnya adalah jurnal umum berfungsi untuk menganalisis mengenai rekening mana yang harusnya didebit dan juga rekening mana yang seharusnya dicatat di sisi kredit. Dan yang terakhir adalah fungsi instruktif atau instruksi. Maksudnya adalah jurnal umum bersifat memerintah untuk melanjutkan ke pencatatan selanjutnya, yaitu ke tahap posting ke buku besar. Selanjutnya adalah bentuk jurnal umum dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Bentuk jurnal umum biasanya terdiri dari beberapa kolom
yaitu kolom tanggal. Ini memuat tahun, bulan, dan juga tanggal terjadinya transaksi. Kedua adalah kolom nomor bukti. Ini biasanya diisi dengan nomor yang tercantum di dalam bukti transaksi. Ketiga adalah kolom keterangan atau nama akun, diisi dengan nama akun ataupun penjelasan singkat dari transaksi yang terjadi. Keempat adalah kolom referensi atau disingkat ref. Biasanya kolom ini diisi ketika kita sudah melakukan posting transaksi ke buku besar. Kemudian kolom debit diisi dengan jumlah atau nominal debit, dan kolom kredit diisi dengan jumlah atau nominal kredit. Selanjutnya adalah contoh pencatatan transaksi akuntansi ke dalam jurnal umum. Perhatikan contoh transaksi dari usaha bengkel milik Tuan Hadi berikut ini. Pada tanggal 1, Tuan Hadi menyetorkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah, perlengkapan sebesar 2 juta rupiah, dan peralatan sebesar 3 juta rupiah. Maka, bagaimanakah analisis dan pencatatannya? Mari kita simak jurnal berikut ini. Dari transaksi tersebut, maka analisis dan pencatatannya adalah yang pertama, kas didebit sebesar 5 juta rupiah karena Tuan Hadi menyetorkan uang tunai untuk perusahaannya, sehingga aset atau kekayaan Tuan Hadi bertambah sebesar 5 juta rupiah, dan ketika kas bertambah maka akan dicatat di sisi debit karena kas termasuk kelompok akun aktiva. Perlengkapan merupakan akun yang termasuk ke dalam golongan aktiva lancar, sehingga ketika mengalami penambahan maka akan dicatat di sisi debit. Akun selanjutnya adalah akun peralatan. Peralatan termasuk ke dalam golongan aktiva tetap, sehingga dari transaksi tersebut peralatan bertambah dan dicatat di sisi debit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian akun yang dikredit adalah akun modal karena uang kas yang disetorkan, peralatan, dan juga perlengkapan yang disetorkan oleh Tuan Hadi akan menambah modal perusahaan, sehingga modal perusahaan dicatat di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya contoh transaksi kedua, yaitu pada tanggal 3 Tuan Hadi membayar sewa untuk 1 tahun sebesar Rp500.000. Maka pencatatannya adalah sewa dibayar di muka dicatat di sisi debit sebesar Rp500.000 dan kas dicatat di sisi kredit sebesar Rp500.000. Sewa dibayar di muka termasuk ke dalam kelompok akun aktiva yang ketika mengalami penambahan maka akan dicatat di sisi debit. Kemudian untuk kas, karena Tuan Hadi mengeluarkan kas atau uang tunai untuk membayar sewa selama 1 tahun ke depan, maka kas perusahaan akan berkurang, dan ketika kas berkurang atau aset berkurang maka akan dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi berikutnya yaitu Tuan Hadi menerima pendapatan jasa atas servis motor sebesar 5 juta rupiah. Maka pencatatannya adalah akun kas bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah dan pendapatan usaha atau pendapatan jasa dicatat di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Mengapa akun kas di debit? Karena Tuan Hadi memperoleh uang tunai atas jasa yang diberikan kepada pelanggannya. Kemudian pendapatan jasa juga ikut bertambah karena Tuan Hadi memperoleh pendapatan atas pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pelanggannya. Contoh transaksi terakhir yaitu pada tanggal 5 Tuan Hadi mengambil uang perusahaan sebesar 200.000 untuk keperluan pribadinya. Maka pencatatannya adalah akun Thrive dicatat di sisi debit sebesar Rp200.000 dan akun kas dicatat di sisi kredit atau mengalami pengurangan dicatat sebesar Rp200.000. Mengapa
akun Thrive yang didebit dan akun kas yang dikredit. Thrive merupakan akun abnormal. Thrive ini termasuk ke dalam kelompok akun modal di mana saldo normal modal adalah kredit. Tetapi karena sifat dari Thrive yang abnormal, maka ketika dia bertambah seharusnya dicatat di sisi kredit, tetapi sebaliknya malah dicatat di sisi debit, sehingga ketika ada pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan, maka akun pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan atau Thrive akan bertambah dan dicatat di sisi debit. Kemudian akan mengurangi kas. Karena uang perusahaan diambil secara pribadi oleh pemilik perusahaan, maka kas yang dimiliki oleh perusahaan akan ikut berkurang. Nah, baik anak-anak, untuk pemaparan materi pada hari ini sudah selesai Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan dan dituliskan di kolom komentar Google Classroom di bawah ini. Kemudian di akhir video ini Ibu sudah menyediakan soal untuk tulis, silahkan untuk dijawab oleh kalian. 3 orang yang menjawab paling cepat dan paling tepat akan memperoleh nilai tambahan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai buku besar. Silahkan dipersiapkan dan dipelajari terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada minggu yang akan datang. Untuk tugas juga sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Kalian bisa langsung cek dan nanti dikerjakan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Terima kasih. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.